Di sebuah masa ketika kekuasaan seringkali berarti kemewahan dan jabatan identik dengan istana yang megah, lahirlah seorang lelaki yang kelak akan membuktikan bahwa keadilan tidak butuh kemewahan dan kepemimpinan sejati tidak lahir dari kerakusan. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia bukan orang asing di lingkungan istana. Sejak kecil, Umar telah mengenal kehidupan para bangsawan. Pakaian terbaik, kendaraan terindah, dan hidangan lezat adalah bagian dari kesehariannya. Ia tumbuh dengan adab, pendidikan, dan kecerdasan yang tinggi. Banyak orang mengira Umar akan menjadi penguasa, seperti kebanyakan penguasa lainnya berkilau di luar. Namun berat di dalam. Tapi tak seorang pun menyangka Allah sedang menyiapkan sebuah perubahan besar melalui dirinya. Umar bin Abdul Aziz muda dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga penampilan. Ia rapi, berwibawa, dan sangat disegani. Ia menyukai pakaian yang indah, minyak wangi terbaik, dan cara berjalannya pun penuh gaya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Umar. Ia adalah seorang pencari ilmu yang gigih. Ia tidak hanya menikmati kemewahan istana, tapi juga rajin duduk di majelis para ulama. Ia menyimak dengan saksama nasihat-nasihat dari ulama besar seperti Hasan al-Bashri. Ia membaca Al-Quran, bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan hati yang hidup. Dari sanalah sebuah kegelisahan mulai tumbuh di dalam jiwanya. Ia mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Banyak kekuasaan yang berdiri di atas kezaliman yang dibenarkan, dan banyak kemewahan yang dinikmati para bangsawan ternyata berasal dari hak orang lain yang terampas. Kegelisahan itu tidak membuatnya memberontak secara membabi buta. Sebaliknya, itu membuatnya berpikir dan merenung lebih dalam. Ia mulai mempertanyakan hakikat kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Suatu malam yang menentukan, sang khalifah yang berkuasa wafat. Istana berguncang oleh kabar duka itu. Para pembesar dan petinggi negara segera berkumpul. Nama-nama besar mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti. Di balik layar, intrik politik bergerak dengan cepat. Namun, pada akhirnya, keputusan jatuh pada satu nama yang tak banyak disangka. Umar bin Abdul Aziz. Ketika keputusan itu disampaikan kepadanya, Umar terdiam. Wajahnya yang biasanya berwibawa, kini pucat pasi. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukanlah sebuah kehormatan biasa. Ini adalah amanah yang sangat berat, yang bebannya bisa menghancurkan pundak seseorang jika tidak ditunaikan dengan benar. Dengan suara lirih, kalimat pertama yang keluar dari lisannya adalah Inna'a lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini ia ucapkan bukan karena kehilangan, tapi karena rasa takut yang luar biasa pada tanggung jawab besar yang baru saja diletakkan di atas bahunya. Pada hari pertamanya sebagai khalifah, Umar berdiri di hadapan rakyat. Tidak ada pesta besar yang diselenggarakan. Tidak ada perayaan yang berlebihan. Ia naik ke atas mimbar dan menyampaikan sebuah pidato yang sangat jujur dan jauh dari pujian diri. Dengan suara yang tulus, ia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diuji dengan urusan ini tanpa aku memintanya, dan tanpa melalui musyawarah denganku. Ketahuilah, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka bantulah aku jika aku berada di jalan yang benar, dan luruskanlah aku jika aku menyimpang." Seketika, isak tangis terdengar di antara para hadirin. Mereka tahu
Suara yang baru saja mereka dengar bukanlah suara seorang penguasa yang lapar akan kekuasaan. Itu adalah suara pemimpin yang tulus, yang mengakui kelemahannya dan meminta bantuan rakyatnya untuk menjalankan amanah. Kisah kesederhanaannya pun dimulai sejak malam pertama ia menjabat. Di ruang kerjanya, Umar duduk untuk menyelesaikan urusan negara. Di hadapannya, sebuah lampu minyak menyala terang. Lampu itu adalah milik negara, dibeli dari kas Baitul Mal. Ia bekerja dengan tekun, menandatangani surat-surat yang menyangkut urusan rakyat dan memikirkan bagaimana cara menyejahterakan umat. Ketika urusan negara selesai dan pembahasan beralih ke urusan pribadinya bersama keluarga, Umar melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memadamkan lampu itu. Seseorang yang bersamanya bertanya dengan heran, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memadamkannya?" Umar menjawab dengan tenang, "Lampu ini dibeli dari harta umat. Aku tidak berhak menggunakannya untuk urusan pribadiku." Sejak malam itu, seluruh penghuni istana tahu mereka kini dipimpin oleh seorang lelaki yang takut pada Sekisil-Kasilnia amanah. Langkah pertama yang Umar lakukan adalah sebuah gebrakan yang mengejutkan banyak pihak. Ia memerintahkan untuk mengembalikan seluruh harta negara yang diambil tanpa hak oleh para pejabat dan keluarga bangsawan. Perintah ini tidak pandang bulu, bahkan berlaku untuk keluarganya sendiri. Perhiasan mewah milik istrinya, tanah-tanah pemberian yang tidak sah, dan hadiah-hadiah istana yang diterima keluarganya, semuanya ia minta untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Menghadapi keputusan suaminya, sang istri Fatimah binti Abdul Malik menunjukkan kebesaran jiwanya. Dengan tenang ia berkata, "Aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya daripada dunia dan perhiasannya." Mendengar jawaban istrinya, Umar meneng. Ia tahu keadilan seringkali harus dimulai dari rumah sendiri, dan ia bersyukur memiliki pendamping yang mendukungnya dalam menegakkan kebenaran. Hari-hari pun berlalu. Statusnya tetaplah seorang khalifah, penguasa tertinggi, namun gaya hidupnya berubah total. Pakaiannya yang dulu mewah kini menjadi kasar dan sederhana. Makanannya yang dulu lezat kini hanya seadanya. Istana yang dulu ramai dengan pesta kini sunyi dari kemewahan, dan tidurnya pun menjadi sangat sedikit karena memikirkan nasib rakyatnya. Ia menolak untuk menyantap makanan mewah jika ia tahu masih ada rakyat di negerinya yang kelaparan. Ia pernah berkata, "Bagaimana aku bisa merasa kenyang? Sementara di penjuru negeri ini mungkin ada perut yang masih kosong." Sikapnya ini membuat para pejabat merasa canggung. Para bangsawan menjadi gelisah karena kehadiran dan cara hidup Umar menjadi sebuah cermin yang sangat jelas, yang menunjukkan betapa jauhnya mereka dari kesederhanaan dan keadilan. Secara perlahan, negeri pun mulai berubah di bawah kepemimpinannya yang adil. Pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi sangat efisien. Angka kemiskinan menurun drastis. Berbagai bentuk kezaliman dan penindasan berhasil ditekan. Rakyat akhirnya bisa merasakan apa itu keadilan yang sesungguhnya. Bahkan diceritakan bahwa sampai pada suatu masa di mana petugas zakat berkeliling dan kesulitan menemukan orang yang mau menerima zakat, bukan karena semua orang tiba-tiba menjadi kaya raya, tapi karena hak-hak mereka telah dikembalikan dan kebutuhan mereka telah tercukupi. Namun, di balik citranya yang tegas dan adil di siang hari, Umar seringkali menangis sendirian di keheningan sepertiga malam. Ia memikul beban seluruh umat di pundaknya. Ia sangat takut jika ada satu saja rakyatnya yang tersakiti atau terzalimi oleh keputusannya. Dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah,
jika engkau tahu aku berbuat adil dalam kepemimpinanku, maka terimalah amalku. Dan jika aku menyimpang, maka janganlah engkau wafatkan aku sebelum engkau meluruskan jalanku kembali. Masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tidaklah lama, hanya berlangsung sekitar 2,5 tahun. Tapi jejak kebaikan dan keadilannya melampaui usia kekuasaannya yang singkat. Ia wafat dalam keadaan yang sangat sederhana. Ia tidak meninggalkan harta warisan. Ia tidak meninggalkan istana yang megah. Yang ia tinggalkan adalah sebuah warisan abadi tentang keadilan, ketakwaan, dan kepemimpinan yang melayani. Begitu agungnya kepemimpinan beliau, hingga para ulama setelahnya berkata, seandainya ada khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin, maka dialah Umar bin Abdul Aziz. Kisah ini memberikan pelajaran berharga untuk kita hari ini. Kita mungkin bukanlah seorang khalifah atau pemimpin negara, tapi setiap dari kita memiliki amanah sebagai orang tua, sebagai pemimpin dalam lingkup kecil, sebagai pekerja, atau sekadar sebagai manusia. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kita bahwa keadilan tidak memerlukan kekuasaan yang besar, tapi membutuhkan hati yang takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan satu hal yang sangat penting. Kekuasaan bisa menjadi jalan untuk mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya, atau sebaliknya, bisa menjatuhkannya ke jurang kehinaan yang paling dalam. Semua tergantung pada niat dan keadilan yang ada di hati seorang pemimpin. Ia memilih untuk hidup seperti orang miskin, agar rakyatnya bisa hidup dengan bermartabat. Ia rela mematikan lampu dunia di istananya, agar cahaya di akhirat kelak menyala terang untuknya. Dan hingga hari ini, namanya tetap harum disebut, bukan karena istana dan kemegahannya, tapi karena keadilan yang lahir dari sebuah ketakwaan yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang mulia ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai